Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud ini, beliau berkata, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyu amali ahabbu ilallahi ta'ala. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah keadaan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka ini punya perhatian yang besar kepada amalan-amalan yang menjadikan mereka itu dekat kepada Allah, amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi ada yang datang sama Nabi tanya bagaimana caranya masuk ke dalam surga. Ada lagi yang datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya bagaimana caranya dosanya diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan menunjukkan kalau mereka punya perhatian yang besar. Kalau mereka berbuat salah, berbuat dosa, ya mereka bergegas datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka menyesali perbuatan yang dilakukan. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Muhammad dan bertanya bagaimana caranya saya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beginilah keadaan para sahabat-sahabat Nabi. Jadi sebetulnya hadis ini di permulaannya saja sudah memberikan kita nasihat. Apa nasihatnya? Jangan cuma bertanya tentang sesuatu yang sifatnya kepentingan duniawiyah. Tapi bertanyalah juga kepada mereka yang mengetahui, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, bagaimana amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Tujuannya apa? Kalau engkau melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka secara otomatis engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau merasa dirinya banyak dosa, datang kepada para ulama, datang kepada orang yang soleh. Tujuannya apa? Cari tahu bagaimana saya bisa dapat ampunan dari Allah. Jangan-jangan sekian banyak dosa yang saya lakukan, saya sudah istighfar, ternyata istighfar saya belum benar, ternyata selama ini saya belum dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain permasalahan dunia, kita juga harus memperhatikan permasalahan akhirat. Boleh datang ke orang soleh, minta didoakan supaya kerjaannya berhasil, nggak ada yang larang. Tapi jangan lupa juga pikirkan kepentingan akhirat. Datang kepada orang soleh, minta didoakan agar apa? Dijadikan orang yang lebih taat, dijadikan orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Tanya kepada orang lain bagaimana caranya berhasil di dunia, boleh, tapi jangan lupa juga tanya tentang kepentingan-kepentingan akhirat. Karena hidupmu di dunia gak lebih daripada 40, 50, 60 tahun. Tapi kehidupan di akhirat nanti akan kekal abadi. Jangan sampai hidup di akhirat nanti dalam keadaan yang tidak menyenangkan, wa'iyadzubillah. Abdullah ibnu Mas'ud ini sahabat yang hebat, hafal Quran. Sampai beliau mengatakan apa? Tidak turun satu ayat dalam Al-Quran kecuali saya tahu turunnya di mana, kapan waktunya. Saking melazimi Nabi Muhammad, ahli dalam Al-Quran, sahabatnya Nabi Muhammad, tapi nggak berhenti untuk cari tahu bagaimana agar dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu dia bertanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ayu amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka dijawab sama Nabi Muhammad, yang pertama as-salatu ala waktiha, solat pada waktunya. Yang kedua birrul walidain, bakti sama orang tua. Yang ketiga al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini simple tapi menjelaskan kepada kita amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal panjenengan kerja di pabrik, pabriknya punya seseorang. Kalau jenengan melakukan sesuatu yang sangat disukai oleh pemilik pabrik, maka pemilik pabrik itu akan cinta kepada jenengan. Jenengan sebagai seorang anak melakukan perbuatan yang dicintai oleh orang tua, maka orang tua pasti tambah cinta kepada panjenengan.
Begitu juga dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Kalau panjenengan mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah, maka imbalannya apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kalau sudah dicintai oleh Allah, ya hidupnya makmur dunia wal akhirah. Manusia kalau sudah dicintai oleh Allah, kecintaan Allah, wafatnya insya Allah husnul khatimah. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, tempatnya di mana? Ya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus berterima kasih sama Abdullah ibnu Mas'ud, karena berkat beliau kita bisa mengetahui amalan-amalan yang dicintai oleh Allah karena pertanyaan yang beliau tanyakan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.